Oke, di sini aku akan menjelaskan tentang latar belakang administrasi pertanahan. Jadi, administrasi pertanahan merupakan fondasi penting dalam sistem hukum dan pembangunan di Indonesia. Tanah bukan hanya sumber daya alam, tapi juga aset ekonomi dan sosial yang menyangkut hak masyarakat. Sayangnya, konflik pertanahan masih sering terjadi akibat lemahnya dokumentasi dan tumpang tindih kepemilikan. Oleh karena itu, sistem administrasi pertanahan hadir untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keteraturan pemanfaatan lahan. Melalui resume ini, kami ingin mengajak untuk memahami bagaimana administrasi pertanahan berperan penting dalam mencegah konflik serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Pendaftaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendaftaran awal yang dilakukan terhadap tanah yang belum pernah terdaftar, dan yang kedua, pemeliharaan data untuk pembaruan informasi kepemilikan. Produk akhirnya adalah sertifikat hak atas tanah yang menjadi bukti sah kepemilikan serta melindungi pemilik dari klaim pihak lain. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjelaskan tentang hak atas tanah dan peralihannya. Hak atas tanah di Indonesia terdiri dari berbagai jenis seperti hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai, serta hak sewa. Masing-masing memiliki batasan dan kegunaannya sendiri. Peralihan hak dapat terjadi melalui jual beli, hibah, warisan, atau tukar-menukar, serta pelepasan hak. Setiap bentuk peralihan ini harus dicatat secara legal agar status kepemilikannya jelas dan menghindari konflik di kemudian hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang reforma agraria. Reforma agraria merupakan langkah strategi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Pemerintah melalui Kementerian ATR atau BPN melakukan legalisasi aset dan distribusi tanah kepada masyarakat yang berhak. Program ini bertujuan untuk menciptakan keadilan agraria, memberdayakan rakyat, serta meningkatkan produktivitas lahan. Reforma agraria juga menjadi bagian dari program strategis nasional yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Oke, di sini aku akan jelasin lagi tentang sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa pertanahan sering terjadi karena berbagai faktor seperti tumpang tindih sertifikat, ketidakjelasan status tanah, dan minimnya dokumentasi. Konflik bisa bersifat vertikal atau antar rakyat dan negara, atau horizontal antar individu atau kelompok. Penyelesaian dilakukan melalui berbagai jalur seperti mediasi, adjudikasi, pengadilan PT UN, hingga penyelesaian non-litigasi. Tujuannya untuk memberikan keadilan dan solusi damai bagi semua pihak. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggandaan tanah untuk kepentingan umum. Penggandaan tanah untuk proyek pembangunan seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Prosesnya meliputi 4 tahap. Yang pertama, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Prinsip utama yang dijunjung adalah kepentingan umum, keadilan, partisipatif, serta pemberian ganti rugi yang layak. Dengan proses ini, hak masyarakat tetap dihormati meskipun tanah mereka digunakan untuk pembangunan. Oke, di sini aku akan jelasin lagi tentang tata ruang dan zonasi tanah. Agar penggunaan tanah lebih tertib dan efisien, perlu adanya keterpaduan antara administrasi pertanahan dengan tata ruang. Zonasi berdasarkan RT/RW dan RDTR membantu menentukan fungsi tanah, apakah untuk pemukiman, industri, pertanian, atau ruang terbuka hijau. Hal ini diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Dengan sistem zonasi yang jelas, pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan daya dukung lingkungan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dan refleksi administrasi pertanahan. Melalui proses pembelajaran mengenai administrasi pertanahan, kami menyadari bahwa persoalan bukanlah isu teknis semata, melainkan persoalan yang sangat kompleks karena menyangkut aspek hukum, sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya. Materi ini membuka wawasan kami terhadap betapa pentingnya sistem pertanahan yang tertib dan transparan sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kami belajar bahwa hak atas tanah tidak hanya soal kepemilikan, tetapi juga tentang bagaimana negara memberikan jaminan hukum, perlindungan sosial, dan akses yang merata kepada seluruh warga negara. Dalam masyarakat yang plural dan memiliki sejarah panjang, konflik agraria, pembelajaran tentang administrasi pertanahan menjadi sangat relevan dan penting untuk membentuk generasi sadar akan hukum dan tanggap terhadap isu keadilan sosial. Kami juga memperoleh pemahaman tentang bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak dasar warga atas tanah, bagaimana prosedur pendaftaran tanah dilakukan, serta bagaimana penyelesaian konflik dilakukan secara hukum maupun non-litigasi tidak kalah penting. Kami melihat bahwa reforma agraria bukan hanya untuk sekedar pembagian lahan, tetapi bagian dari agenda strategis negara dalam menata ulang struktur penguasaan tanah demi keadilan dan kesejahteraan. Manfaat nyata dari pembelajaran ini adalah kami menjadi lebih peka terhadap isu-isu pertanahan yang sering muncul di berita maupun lingkungan sekitar. Misalnya soal penggusuran tanah tanpa ganti rugi, konflik lahan adat, atau proyek pembangunan yang mengabaikan hak warga. Kami menyadari bahwa sebagai mahasiswa, calon birokrat, akademis, atau aktivis di masa depan, kami perlu memahami struktur administrasi pertanahan agar mampu ikut serta dalam mewujudkan keadilan agraria. Refleksi ini juga mendorong kami untuk berpikir kritis dan etis dalam melihat bahwa pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa setiap prosesnya adil, partisipatif, dan menghormati hak-hak warga, terutama kelompok yang paling rentan terhadap penggusuran dan marginalisasi. Secara pribadi dan kolektif, kami merasa bahwa pembelajaran ini memberikan kontribusi besar dalam membentuk kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Kami tidak hanya diajak untuk memahami teori, tetapi juga diajak merenung bagaimana kita bisa berperan dalam menciptakan sistem pertanahan yang adil, legal, dan berkelanjutan di masa depan. Materi ini membuka wawasan untuk kita semua tentang pentingnya pengelolaan tanah yang adil, legal, dan berkelanjutan. Mari bersama menjaga hak atas tanah dan menciptakan masa depan yang bertata dan berkeadilan.